RSUD dan Puskesmas khusus RSUD dan Puskesmas. Diutamakan di dalam menyelesaikan pekerjaan tugas-tugas kita sehari-hari. Yang kedua, koordinasi. Disiplin dalam berkoordinasi adalah menindaklanjuti hasil komunikasi. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dikomunikasikan dengan baik, lalu dikoordinasikan bagaimana teknis dan pelaksanaannya. Kemudian akan mencapai target apabila K yang ketiga, yaitu kolaborasi, yaitu mengeksekusi dari pekerjaan itu. Coba ini tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ini sudah bisa kita laksanakan, saya pikir kinerja program kerja kita tidak sulit untuk menyelesaikan. Pada apel pertama ini saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan, karena prinsipnya memberi pengarahan dengan berdiri itu tidak bisa banyak yang masuk. Insya Allah saya akan segera berkunjung ke dinas-dinas, nanti kepala dinas atau kepala badan, supaya menyiapkan apa saja yang menjadi isi dapur dari dinas itu, apa program kerjanya, apa kendala-kendalanya, apa keunggulan-keunggulannya. Ini tidak bisa lama, saya hanya ingin bersilaturahmi dengan apel perdana ini, karena saya anggap di antara Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengenal saya, tapi saya tidak yakin kalau tidak kenal gitu. Kalau pura-pura tidak kenal itu nggak apa-apa gitu. Nah, yang terakhir, bangun disiplin, jangan membuat efek psikologis berangkat ke kantor. Paham maksud saya? Efek psikologis apa? Atur waktu sedemikian rupa, jangan diburu-buru dengan waktu. Berusahalah berada orang yang paling depan pertama masuk kantor. Suatu ketika saya akan berada di salah satu dinas menunggu Bapak Ibu datang bekerja, datang masuk kantor. Saya ingin tahu siapa yang biasa paling pertama masuk kantor. Apakah ada perubahan setelah mendengarkan arahan ini, ataukah memang yang bersangkutan sudah membiasakan diri dengan kedisiplinan jam masuk? Ini kita masih puasa, jadi tidak banyak yang harus saya lakukan. Mestinya saya akan memberikan arahan tentang masalah kedisiplinan pasca apel. Nanti apa yang harus Bapak Ibu lakukan, yang sering saya sebut dulu kepada Bupati terdahulu, bahwa betul ada UMKM warung kopi, tapi tidak elok ketika selesai apel itu sudah jam kerja, Bapak Ibu masih di warung kopi. Nanti silakan menyesuaikan waktunya. Kalau mau ngopi mungkin nanti sebelum apel sudah selesai. Atur jam keberangkatan sekolah anak yang mengantar anak. Ingat, mereka adalah legasi, warisan, bukan hanya warisan Bapak Ibu yang punya anak, tapi adalah warisan pulau ini yang akan membangun pulau itu. Sambil berjalan saya akan memberikan penilaian-penilaian
baik dengan PDH, cara berpakaian, dibaca betul ketentuan. Saya lihat ibu-ibu bajunya sudah bagus. Saya nggak tahu apakah ada ketentuan warna jilbab gitu. Jadi kalau bisa jangan membuat warna sendiri-sendiri gitu. Coba diikuti ketentuannya biar bisa kompak gitu. Kalau ada warna jilbab yang diatur oleh dinas, itu yang dipakai. Nggak lama kok, hanya sampai jam jam berapa? Jam 5 ya? Jam kantor sampai jam 5? Setengah 5. Kalau setelah itu boleh pakai jilbab. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Ini sudah puasa hari ke 20 kurang 10 maksudnya, 20 kurang 10 hari 10. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan oleh rakyat dan negara kepada kita semua. Perhatikan, siap, gerak. Yang saya tadi baik sebelah sini maupun sebelah kanan, hadap serong kanan, hadap serong kiri, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ya, dilanjutkan. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin apel. Apel gabungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Orang. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel.